Selamat bertemu teman-teman. Pada sesi ini kita akan membicarakan konversi bilangan-bilangan yang memiliki radiks yang berbeda antara bilangan non-desimal ke desimal dan antara tiga buah sistem yang dasarnya itu kepangkatan radiksnya adalah kepangkatan 2. Jadi mereka punya kesamaan sedemikian sehingga konversi di antara bilangan-bilangan biner, oktal, dan heksadesimal itu jauh lebih mudah dilakukan. Ini adalah bagian kedua dari seri sistem bilangan. Jadi kita akan pertama-tama melihat bagaimana bilangan non-desimal itu bisa dikonversi ke bilangan desimal. Ini pernah saya sampaikan, ini bilangan desimal dari 0 sampai 17 saja, tentu lebih banyak ya. Dan ini adalah ekuivalensinya dalam bilangan biner, ini dalam bilangan oktal, ini ekuivalensinya dalam bilangan heksadesimal. Oke. Yang tiga ini bilangan biner dengan radiks 2 yaitu 2 pangkat 1, oktal dengan radiks 2 pangkat 3 yaitu 8, dan 2 pangkat 4 yaitu 16 heksadesimal. Ketiga itu punya kesamaan. Nah, tetapi bagaimana kita menyeberang jembatan ini antara tiga sistem ini dengan sistem desimal. Jadi yang non-desimal menjadi sistem desimal. Nah, kalau kita punya tabel tentu saja kita bisa cocok-cocokkan. Oh, misalkan bilangan ini ya, Jadi misalkan bilangan heksa D itu desimalnya berapa? Oh, 13. Bilangan oktal 21 itu desimalnya berapa? Oh, 17. Oke. Tapi kan kita nggak mau lihat ini, kita mau supaya kita bisa hitung. Nah, bagaimana caranya? Kita akan pakai saja sistem yang pernah kita pakai pada sesi yang lalu, yaitu nilai kedudukan. Jadi kita tinggal mengubah radiksnya menjadi radiks awalnya. Oke, mari kita coba. 17 radiks 8. Berapakah itu di dalam bilangan desimal? Oke, kita tinggal mulai dengan satuannya ya. Kita hitung satuannya. 7 dalam bilangan oktal itu kan 7 kali 8 pangkat 0. 1 itu bukan 10 bilangan desimal ya. 1 itu berapa nilainya? 1 dikali dengan 8 pangkat 1. Karena apa? Ini radiksnya adalah 8. Jadi 17 bilangan oktal adalah 8 plus 7, yaitu 15 bilangan desimal. Jadi kita tinggal menghitung nilainya berdasarkan kedudukan dan dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan radiks pangkat yang tertentu seperti kedudukannya. Misalkan kita ingin mengkonversi 5F bilangan heksadesimal ke dalam bilangan desimal. Oke. Mulailah dengan satuannya itu F. F itu berapa? 15. Nanti dikalikan dengan berapa? Ini satuan. Karena itu kita akan kali dengan 16 pangkat 0. Plus berapa? Ini puluhannya adalah 5. Berarti 5 kali 16 pangkat 1. Kenapa 16? Sekali lagi karena ini adalah bilangan heksadesimal. Oke. Jadi ini adalah 80 plus 15 ya, 15 kali 1 ya, apapun dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, jadi ini sama dengan 95 bilangan desimal. Coba kita buat yang lebih besar ya bilangannya, misalkan 213 bilangan heksa, berapakah itu dalam bilangan desimal? Oke, kita mulai dengan satuannya 3 kali 16 pangkat 0, puluhannya plus ratusannya, jadi ini berapa ini? 2 kali 256 plus 16 plus 3, jadi ini sama dengan 551. Oke. Coba kita yang bagian C, yaitu bilangan biner ini, 10-10 dalam bilangan biner itu berapa di dalam bilangan desimal. Oke, mulailah dengan satuannya dulu, puluhan, ratusan, plus ribuannya, pangkat 3. Oke, jadi ini berapa? 8 plus 0 plus ini 2 pangkat 1 ya, 2. Nah ini 0, berarti ini sama dengan 10 di dalam bilangan desimal.
Jadi cukup straightforward, cukup simple ya, lurus-lurus saja, kita tinggal menggunakan rumus seperti ini. Kalau umpama ada tanda radix bagaimana? Ya kita gunakanlah pangkat negatifnya. Oke, sebagai latihan silakan ubah bilangan ini menjadi bilangan desimal. Ini oktal menjadi desimal, bilangan heksa jadi desimal, bilangan biner ini jadi bilangan desimal, ini bilangan oktal, ini ini kebetulan nama saya ternyata adalah bilangan heksadesimal, kemudian bilangan ini. Oke, jadi dengan kata lain, ini 1234 bilangan oktal ini berapakah di dalam bilangan desimal, dan seterusnya. Oke, hitung, tolong dihitung. Kalau mau dicek bisa sih lewat internet. Ada saja converter itu kalau kalian ingin mencek hasil akhirnya, tapi kalian harus bisa melakukan ini sendiri. Oke, tadi itu kita di sini non desimal ke desimal. Bagaimana kalau kita ingin mengkonversi bilangan-bilangan antara biner, oktal, dan heksadesimal? Oke, mulai dulu dari bilangan biner ke bilangan oktal. Oke, kalau kita punya suatu bilangan oktal, misalkan, maksud saya biner, misalkan ini ya, panjang ya, berapa digit nih, 17 ya, ini adalah bilangan biner yang terdiri dari 17 digit, 17 bit. Oke, caranya bagaimana? Kita kelompokkan menjadi kelompok 3 bit dimulai dari LSB. LSB itu adalah least significant bit. Ya, ini least significant bit, bit yang paling kecil nilainya, sering disebut LSB. Sedangkan yang paling sebelah kanan itu disebut most significant bit, MSB. Oke, jadi katanya kelompokkan mulai dari sini 3 bit. Oke, 3 bit, 3 bit, 3 bit, 3, 3, 3. Oke, setelah itu setiap kelompok bilangan biner itu tinggal dikonversi. Jadi ini yang saya katakan, kita tinggal terjemahkan kata demi kata. Kata demi kata, ini berapa ini? Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, kalau ini kan 0, ini kan 1 itu berarti puluhannya ya, 2 ya, 2. Ini berapa ini? Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, berarti 4. Ini 1 plus 2 plus 4, 7, 2, 1, 5. Oke, jadi angka biner yang panjang ini berapa nilainya dalam bilangan oktal? 247.215. Sangat straightforward. Oke, kebalikannya bagaimana dari oktal ke biner? Oke, ini contohnya. 16.245 bilangan oktal, berapakah di dalam bilangan biner? Oke, nah kita tinggal langsung menerjemahkan, tetapi bagaimana menerjemahkannya? Menerjemahkannya itu setiap bilangan itu harus dalam bilangan biner 3 bit. Jadi kalau seperti satu itu kan hanya bisa 1 bit saja bisa, tetapi ini dijadikan 3 bit, karena itu kita tambahkan 0 di depannya. Nah, 0 di depan ini tidak signifikan ya, tidak mengubah nilai. Lain kalau ada 0 di belakang, itu dia mengubah nilai, tapi 0 di depan tidak mengubah nilai. Jadi kalau saya membeli sesuatu Rp1.000, itu sama saja nilainya dengan saya membeli sesuatu dengan 00 Rp1.000. Oke, 6, 2, 4, dan 5. Langsung kita terjemahkan kata demi kata saja. Yang di sini juga yang 2 juga kita perlu tambahkan 0 di depannya ya, supaya jadi 3 bit. Oke, jadi 16.245 bilangan oktal itu bilangannya sekian di dalam bilangan biner. Bagaimana kita mengkonversi bilangan biner ke heksa? Sama lagi, dikelompokkan, tapi sekarang kelompoknya 4 bit, dimulai lagi-lagi dengan LSB. Oke, dimulai dari sini. Nah, bedanya apa? Sekarang kita mau kelompokkannya 4 bit. Oke, kita kelompokkan 4 bit, lalu kita tinggal mengkonversi kata demi kata.
Oke, 1. Nah, itu kan 4 ya. Ini 2. Ini 1, ini apa ini? Posisinya di sini 2 pangkat 2 ya. Ini E 8 plus 4 plus 2. Ini adalah 8. Ini 8 plus 4 plus 1. 13. Jadi, kebalikannya bagaimana? Nah, sekali lagi, gampang. Ini langsung diterjemahkan, tapi caranya bagaimana? 4 bit, dijadikan 4 bit. Oke, jadi seperti ini, kalau kita perlu, ini kan sebenarnya dengan 3 bit sudah cukup, tetapi jadikan 4 bit, karena itu kita tambahkan 1 buah 0 di sana, tambahkan 1 buah 0, ini juga 3 buah 0. Oke, sudah selesai. Oke, sebagai latihan silakan lakukan perubahan-perubahan ini dengan menunjukkan jalannya, dan jangan pernah berhenti belajar.